Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musliman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassiri amri uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Rabb pencipta alam semesta ini. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya masuk dalam komunitas Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semuanya dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Saudaraku dimuliakan oleh Allah, Ramadan telah banyak hal yang bisa kita peroleh. Tidak saja kita ini tahan nafsu, baik nafsu dohir maupun nafsu batin, tapi di Ramadan insya Allah kita akan terbentuk pelan-pelan asal benar-benar kita menjalankan secara istiqomah ibadah-ibadah ini. Tema kita hari ini adalah yaitu bagaimana agar kita selamat dari azab kubur dan kita bisa masuk kepada suatu yang kita inginkan semua manusia, yaitu jannah, surganya Allah, karena ingin mencari ridhonya Allah. Maka ada beberapa langkah untuk bisa kita bebas dari azab kubur itu. Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Kenapa demikian? Karena Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apa yang hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajib itu. Kemudian begitu pula dengan seluruh amal ibadahnya. Riwayat Tirmidzi Sahih. Jadi tentang sholat ini, maka saudaraku jangan main-main. Pertama, satu-satunya perintah dari Allah yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui khusus Isra Mi'raj sampai ke tempat yang paling tertinggi, tempatnya Allah, Sidratul Muntaha, itu adalah hanya perintah sholat. Karena saking khususnya, kondisi apapun kita tidak boleh tidak sholat. Tidak bisa berdiri, silahkan sholat dengan duduk. Gak bisa dengan duduk, silahkan sholat dengan berbaring. Berbaring pun gak bisa ngapa-ngapain, silahkan sholat pakai isyarat. Maka disinilah pentingnya sholat. Tidak ada. Kalau puasa Ramadan bisa dikodok di 12-11 bulan berikutnya setelah Ramadan. Sholat tidak ada. Siapa yang meninggalkan sholat, maka jangan tinggalkan sholat. Itu pertama. Yang kedua, sedekah. Setiap insan dianjurkan sedekah menurut kemampuan masing-masing. Sedekah sodako ini itu bisa ilmu, bisa harta, bisa hati. Kalau infak jelas itu bicara tentang rupiah, harta kita diinfakkan. Kalau sodako atau sedekah ini bisa apapun. Senyum bisa sodako. Tidak harus selalu dengan materi. Sedekah ini bisa menjelma dalam bentuk apapun, seperti menolong, mengajarkan ilmu agama, ilmu umum yang bermanfaat, membuat duri di jalan diambil supaya orang lain tidak tertusuk duri, itu sedekah. Selain itu sedekah yang manfaatnya masih mengalir bagi orang-orang hidup setelah akan menjadi amal jariyah. Ingat saudaraku, pada saat kita meninggal cuma 3 yang tidak akan pernah lepas dari tubuh manusia nantinya. Sampai kita meninggal pun masih ada. Apa itu? Ilmu bermanfaat, amal jariyah, adanya putra-putri yang soleh-soleh, yang jenengan didik, yang jenengan bina, jenengan jadikan dia menjadi orang-orang yang soleh-soleh. Itu tidak akan pernah hilang. Kita lihat sabda Nabi Muhammad SAW yang lain, jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatan yang terputus kecuali 3 hal yang tadi sudah saya katakan: sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, anak-anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Riwayat Muslim. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu benar adanya. Maka dari itu jangan tidak membaca Al-Quran, karena benar adanya, hudal linnas, menjadi petunjuk manusia. Jadi nomor 3 ini, perbanyaklah membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan, sebab ia akan menjadi penolong di hari kiamat. Di tema yang sebelumnya bahwa Ramadan dan Al-Quran itu bisa memberikan syafaat untuk orang yang beriman.
Oleh karena itu perbanyak baca Al-Quran sebab ia akan menjadi penolong di hari kiamat. Ia akan datang di sebagian penerang di dalam kubur sekaligus menghalangi dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Riwayat Muslim. Yang terakhir nomor 4, banyak membaca tasbih. Dalam riwayat Imam Tabari, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa tasbih dapat meringankan panasnya siksa kubur. Selain itu, bertasbih dapat membuat timbangan amal di hari kiamat menjadi berat. Nabi Muhammad SAW bersabda, 2 kalimat yang dicintai oleh Allah, Ar-Rahman, ringan diucapkan di lisan, namun berat dalam timbangan amalan. Yaitu, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil adzim. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil adzim. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala pujian untuknya, Maha suci Allah yang maha mulia. Riwayat Bukhari Muslim. Di riwayat yang lain, tasbih ini 100 kali sehari akan membebaskan dari api neraka, dari kuburan ini. Maka untuk itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sholat 5 waktu, jangan sampai putus. Jangan sampai putus. Sedekah ini yang dicintai oleh Allah. Puasa untuk Allah. Ini semua untuk diri. Tapi sedekah sangat dicintai oleh Allah. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita semua. Yang keempat, perbanyak tasbih. Perbanyak tasbih. Perbuatan di luar wajib banyak. Kalau toh tidak bisa semua, jangan tinggalkan semua yang sunnah-sunnah. Demikian saudaraku dimuliakan tema kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.